Ini adalah Samsung Galaxy S25 Ultra, smartphone terbaiknya Samsung di tahun 2025. Mau kalian mendang-mendingin sama smartphone lain, tetap aja susah ngelawan flagshipnya Samsung ini ya. Kamera buat konten, ini udah luar biasa. Kalian bilang Instagram di Android itu burik, belum nyobain flagshipnya Samsung yang satu ini kan? Nah, nyari fitur AI, ini udah yang paling banyak dari semua smartphone yang ada saat video ini dibuat. Update OS 7 tahun nih, yang lain ada nggak yang kayak ini juga ya? Apalagi yang resmi, ada nggak? Untuk layar, terbaik dari semua smartphone yang ada saat ini. Rasanya sih kayak belum ada lawannya gitu ya. Nah, soalnya bukan cuma masalah nits doang, nanti kita bahas ya. Dan masih banyak lagi. Semakin kita gali fitur dan kemampuan-kemampuan dari smartphone yang satu ini, makin kita ngerasa bahwa smartphone ini masih sulit untuk dilawan. Bahkan satu video ini aja belum tentu cukup untuk mengcover semua yang ada dalam smartphone ini. Tapi paling tidak, kami akan berusaha untuk membagikan apa yang menurut kami menarik dan berguna berdasarkan penggunaan kami selama kami ngetes yang satu ini ya. Apakah ini akan jadi smartphone Android terbaik tahun 2025? Oke, di video kali ini kami akan melanjutkan pengujian lebih dalam lagi mengenai Samsung Galaxy S25 Ultra. Sekilas soal spesifikasi, desain, dan harga itu semuanya udah pernah kami buat video previewnya kemarin. Kemudian sudah ada juga video perekaman 8K dengan ultra wide ya. Lalu ada lagi video pengalaman ngonten 4K 60 yang cukup panjang juga dan diedit pakai yang satu ini juga ya. Nah, semua dibuat karena memang susah banget merangkum semua kemampuan Samsung Galaxy S25 Ultra dalam satu video saja. Nah, kalau kalian kelewat 3 video itu, mungkin karena belum subscribe mungkin. Nah, tahu dong harus ngapain. Oke, kita lanjut bahas lebih dalam lagi mengenai Samsung Galaxy S25 Ultra. Mulai dari paket penjualannya. Pertama, dalam sini ada unit smartphone-nya. Lalu ada kabel USB Type-C ya. Lalu ada SIM card ejector dan paket dokumen. Dan seperti biasa, tidak ada chargernya di sini ya. Nah, kalau misalnya masih pengen langsung ada bonus charger, ya sebetulnya tinggal perhatiin aja promo dari Samsung di website resmi mereka atau mungkin dari toko-toko lain yang menjual dia secara resmi juga ya. Mana tahu ada promo bundling charger untuk pembelian smartphone satu ini. Atau ya pakai bonus atau mungkin cashback yang biasanya diperoleh dalam penjualan di saat awal-awal ya. Atau kalau lagi ada promo, bisa, itu pasti bisa dipakai buat beli chargernya. Nggak mahal kok chargernya dibandingkan harga HP ini. Nah, untuk desain udah kelihatan lah ya ada perbedaan yang mencolok dari pendahulunya. Ya, sekarang S25 Ultra ini punya sudut-sudut yang lebih melengkung di frame-nya ya. Kalau ada yang bilang smartphone yang satu ini udah bukan kayak Galaxy S Ultra series lagi, mungkin kalian perlu ngecek Samsung Galaxy S21 Ultra dulu ya. Dan lihat juga desain S25 serta S25 Plus. Menurut Samsung sih, ini tujuannya dibuat seperti ini untuk menyeragamkan desainnya juga, biar nggak terlalu beda-beda banget gitu ya. Lagian kalau kalian emang kurang suka dengan desain seperti ini ya, buat tim casing, pasangin casing aja, langsung beres, akan jadi mirip sama pendahulu-pendahulunya ya. Nah, tapi balik lagi, ini soal selera aja, soal selera masing-masing. Karena bagi kami ini nggak ada masalah sama sekali sih kalau untuk urusan desain yang satu ini. Terlepas dari itu, yang paling menarik sekarang adalah Samsung berhasil membuat bobot S25 Ultra ini jadi sekitar 14 gram lebih ringan dibandingkan S24 Ultra. Nah, walaupun lebih ringan, smartphone ini tetap terasa solid saat digenggam ya, tetap keras ya, bodinya tetap kokoh gitu ya. Ini adalah peningkatan dari si desain bodi yang paling kita tunggu-tunggu. Dari dulu kita selalu protes, ini HP makin lama makin berat aja deh perasaan. Ya memang sih fiturnya nambah, tapi masa makin berat ya. Akhirnya dipangkas juga bobotnya. Oke, untuk layar dia menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,9 inci dan udah dilapisi dengan Corning Gorilla Armor 2 ya. Ini yang baru ya. Ini peningkatan juga karena sebelumnya layar S24 Ultra itu 6,8 inci. Iya, jadi walaupun dia lebih ringan, ini lebih besar layarnya sekarang. Refresh rate bisa adaptif tentunya 1-120 Hz. Dan saat kami cek ini benar-benar sekarang akhirnya bisa turun sampai 1 Hz beneran ya. Nah, untuk brightness berdasarkan pengujian kami, layar smartphone ini mendapatkan hasil 431 nits untuk kondisi indoor dalam ruangan, lalu 749 nits di mode extra brightness, 1382 nits untuk simulasi outdoor. Dan kalau kita cek peak brightness-nya adalah 2509 nits. Ini sudah benar-benar mendekati klaim Samsung yang katanya 2600 nits. Untuk level brightness segini sih
sih udah sangat oke banget ya untuk penggunaan sehari-hari. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini semua dipadukan dengan layarnya yang minim pantulan cahaya. Ini sudah sejak S24 Ultra ya, minim pantulan cahaya. Jadi bisa dibilang bahwa smartphone ini punya layar yang paling jelas untuk penggunaan outdoor. Ini belum ada lawannya sih ya. Paling-paling kan mirip ya pendahulunya S24 Ultra. Oke, untuk color gamut mode natural itu akan mendapatkan hasil mendekati 100% sRGB. Jadi cocok banget buat ngedit konten. Sementara untuk vivid dengan kondisi default, gamut coverage-nya ada di 82,6% DCI-P3 dengan gamut volume di kisaran 85,7% DCI-P3. Ini mungkin akan ada yang bilang, ya kok enggak gonjreng warnanya ya, kurang asik ya. Nah kalau kurang asik, masuk ke menu advance dan atur vividness yang mentok ke kanan. Nah di situ kita akan mendapatkan gamut coverage di 97,2% DCI-P3 dengan gamut volume di 108,3% DCI-P3. Nah jadi kita dapat tuh yang benar-benar DCI-P3. Nah ini warnanya gonjreng. Ini khas layar Samsung yang dicari-cari oleh orang-orang yang memang suka banget ya yang tipe-tipe layar seperti itu. Dan ini akan cocok banget buat nonton film atau main game gitu ya. Seru aja rasanya ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih sering dipakai buat konten. Jadi pakai di mode natural aja. Nah kalau kita bicara audionya, untuk kebutuhan entertainment seperti nonton video atau sekedar dengerin lagu, speakernya ini udah benar-benar kelas flagship. Kualitasnya udah sangat memuaskan. Fitur pendukung audio juga ada banyak di sini ya. Dolby Atmos, Boost Dialog, Loudness Normalization, Adapt Sound, Separate Sound. Banyak banget di sini ya. Fitur-fitur spesifik seperti ini mungkin hanya sebagian kecil orang yang butuh memang ya, tapi ini penting di sini ya. Dan buat yang sudah pernah pakai biasanya akan nyari lagi. Dan yang paling menarik adalah ini jarang ditemukan di smartphone lain. Oke, kita masuk ke spesifikasinya. Ya namanya udah flagship sejati ya. Speknya harusnya sih mentok rata kanan. Harusnya. Mari kita lihat. Untuk SoC atau prosesor ya atau chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy ya. Di sini clocknya lebih tinggi daripada 8 Elite biasa. Untuk RAM-nya pakai LPDDR5X dan storage-nya tentunya UFS 4.0 ya. Tapi memang untuk seri Ultra banyak yang bilang 16 dong. Enggak, sayangnya RAM-nya enggak 16 GB, ini sampai di 12 GB aja. Tapi nanti kita lihat ya performanya seperti apa ya. Nah lalu untuk storage dia up to 1 TB. Nah untuk baterai itu 5000 mAh. Sebentar ya, pasti ada yang mau protes nih. Wah body doang gede, baterai masih 5000 doang. Jangan buru-buru komentar dulu. Nanti kita lihat hasil tesnya ya. Kan yang penting daya tahannya ya, bukan ukurannya. Lalu untuk konektivitas tentunya ini dia pakai yang kekinian, support 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, kodeknya juga banyak ya, bahkan punya kodek spesial yaitu SSC yang untuk baterai Samsung itu dan sebagainya. Ada semua di sini. Samsung Galaxy S25 Ultra ini menggunakan port USB-C 3.2 Gen 1. Nah, ini membuat transfer file dari smartphone ke PC atau sebaliknya itu bisa lebih cepat ketimbang yang masih pakai USB 2. Dan tentunya itu juga membuat port USB ini mendukung fitur display output. Jadi kita bisa nyambungin ke monitor eksternal dan juga proyektor. Tapi ada satu catatan ya. Kabel yang tersedia dalam paket penjualan itu USB 2, bukan USB 3. Nah, bicara soal nyambung ke device eksternal, kerennya lagi di sini seperti biasa dia punya Samsung DeX yang waktu itu katanya gosipnya sudah bakal ditiadakan. Enggak, itu gosip doang. Enggak ya. Ini adalah mode PC khusus atau mode desktop khusus buatan Samsung ya. Pengalamannya membuat kita jadi seperti pakai PC Windows aja di sini. Ini fitur yang langka, masih sulit dilawan oleh brand yang lain. Nah, rumor yang tadi soal DeX-nya hilang, yang sebetulnya hilang adalah itu spesifik ya, DeX for PC, di mana dia kalau disambungkan ke Windows dia akan muncul di Windows-nya sebagai DeX juga di Windows. Ini yang dihilangkan ya. Nah lalu gimana kalau mau nyambung? Tenang, untuk telepon, terima telepon ya, balas pesan, menjalankan beberapa app dari layar PC, copy segala macam dengan Windows itu pakai link to Windows. Jadi bukan berarti DeX yang nggak ada ya. Nah ini coba lihat nih, kita jalankan di monitor eksternal, bisa kok. Dan ini juga berlaku untuk S25 dan S25 Plus. Oke, untuk OS S25 Ultra ini pakai One UI 7 dengan basis Android 15 ya. Seperti di S24 seri sebelumnya, S25 juga dijanjikan akan mendapatkan 7 kali Android update dan 7 tahun security patch. Selain untuk penggunaan pribadi dalam jangka waktu yang lama, update panjang ini juga harusnya berguna nih kalau kita mau jual lagi ke depannya. Pakai 3 tahun mau dijual terus bilang tenang, masih dapat update 4 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya masih lama kan gitu ya. Mungkin akan membuat nilai jual kembalinya agak lumayan lah ya. Nah, pengguna berikutnya masih bisa dapat update juga soalnya. Nah, dari segi tampilan ada sedikit tips untuk kalian mungkin kurang cocok dengan tampilan panel notification dan control centernya yang baru ini, yang seperti
Apa itu ya? Kok swipe kanan, swipe kiri gitu ya? Ya, terus terang saya juga kurang begitu pas di sini ya. Nah, kalau nggak pas, pengen balik ke yang lama lagi ya, dari control center di kanan atas klik logo yang pensil itu ya. Lalu di tampilan yang satu ini pilih panel settings ya. Kalau mau dikembalikan ke model sebelumnya, tinggal pilih together, beres ya. Lebih enak bersama sih memang daripada terpisah separate begitu ya. Nah, overall dari segi tampilan kami sangat mengapresiasi perubahan baru di One UI 7, terutama dari sisi pengalaman penggunaan dengan satu tangannya yang sekarang jadi lebih optimal lagi. Satu caranya adalah dengan memindahkan si search-nya itu ke bawah. Jadi memang jari kita nggak perlu sering-sering naik ke atas gitu ya. Nah, untuk fitur-fitur baru di OS ini sebenarnya sudah kita bahas di video previewnya. Tapi nggak apa ya, kita bahas dikit aja lagi ya. Pertama di sini ada Now Brief yang juga dapat kita temukan pada lock screen. Kita bisa lihat di sini ada tampilan yang disebut Samsung sebagai Now Bar. Nah, ini posisinya ada di bagian bawah. Nah, untuk dapat mengakses fitur ini dari lock screen, kita perlu menyalakan secara manual terlebih dahulu. Now Bar ini bisa memberikan personalisasi dengan mengintegrasikan aktivitas sehari-hari dan aplikasi yang paling sering digunakan. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menonton hiburan atau melihat jadwal olahraga hingga preferensi berita yang kita ikuti. Selain itu kita juga bisa mengatur konten yang ini ditampilkan di Now Brief ini secara manual di menu settingsnya. Lalu ada Seamless Action Across Apps. Nah, ini fitur yang memungkinkan kita untuk meminta smartphone melakukan suatu aksi antar aplikasi ya, terutama dengan AI-nya nih ya. Contohnya kita bisa minta smartphone untuk merangkum isi pembahasan video YouTube. Tentunya ini pakai AI. Lalu hasilnya mau kita masukkan ke dalam Notes, dalam aplikasi Notes. Tuh, bisa kan? Bisa ya, kalau sebelumnya belum bisa. Nah, saat video ini dibuat, sayangnya smartphone ini baru bisa melakukan antar beberapa aplikasi aja. Kedepannya, fitur ini akan bisa menjangkau aplikasi lain seperti Spotify, bahkan WhatsApp juga dijanjikan akan bisa. Jadi harusnya bisa tuh kita ngumpulin data pakai AI, lalu tolong kirimin ke si ini gitu, via WhatsApp. Bisa tuh nantinya. Nanti tapi ya, bukan sekarang. Atau mungkin kalau kalian nontonnya udah beberapa bulan setelah ini ya udah hidup ya. Nah, lalu ada Image and Music Search. Ini fitur next level dari Circle to Search yang bisa digunakan untuk mencari lagu, gambar, atau informasi yang lain-lainnya langsung dari layar. Contohnya kita lagi scrolling di IG atau di TikTok, terus penasaran dengan lagu yang ada di konten itu. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini dengan cara tekan dan tahan tombol home seperti ini, lalu tinggal klik icon tangga nada yang ini. Udah gitu aja, hasil nanti akan langsung muncul tuh. Simple kan? Lalu ada In-App Search. Fitur ini dapat ditemukan di galeri bawaan Samsung. Jadi misalnya ini udah dipakai 3-6 bulan gitu, foto-foto udah ada ribuan di sini, terus mau nyari foto yang lama. Aduh, tinggal tulis aja sebutnya di situ ya. Kita bisa tinggal cari aja, cari gambar yang ada di galeri, jadi pakai search gitu. Kita tinggal mendeskripsikan apa yang sedang kita cari. Nanti muncul deh foto-foto yang sesuai dengan deskripsi kita. Tentunya ini lagi-lagi pakai AI. Lalu ada Smart Select. Dengan fitur ini pengguna bisa memilih konten dari video misalnya untuk membuat GIF, mengubah sketsa jadi gambar, atau menggunakan Portrait Studio yang kini memungkinkan hasil generatif editnya jadi semi kartunis ya, nggak full kartunis ya. Jadi foto orang tuh masih bisa ada rasa realistiknya, tapi elemen kartunisnya juga masih ada di situ. Ini mungkin menjawab keluhan pengguna di versi sebelumnya karena hasil editingnya kok rasanya terlalu kartun banget ya. Nah, yang ini merupakan solusi dari Samsung tentunya. Lalu ada On Screen Help. Lewat fitur ini kita bisa mendapatkan informasi dari gambar yang ada di layar dengan sangat mudah. Cukup buka Gemini dan tanya apapun tentang gambar yang ada di layar kita. Menarik ya, fitur ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan soal cerita, termasuk soal matematika, untuk membantu memahami dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Lalu ada Conversational Guide. Fitur ini membuat pengalaman belajar kita jadi lebih interaktif aja. Cukup ambil foto soal matematika, ya mirip seperti tadi ya. Lalu fitur ini akan membantu kita menyelesaikan soal tersebut. Bisa juga dengan cara seperti itu. Selain itu, fitur-fitur yang sebelumnya udah ada di Galaxy S24 Ultra tentunya juga ada di sini, seperti Generative Edit gitu ya. Fitur ini berfungsi untuk meluruskan gambar, lalu ngisi celah yang kosong dengan bantuan AI. Bisa Sketch to Image. Fitur ini memungkinkan kita menambahkan objek ke gambar dengan cara menggambarnya aja, nanti dibuatin deh hasilnya ya. Lalu AI Slow Motion. Nah, yang satu ini bisa bikin slow motion dari video 30 fps jadi slow motion layaknya seperti video 120 fps. Selain itu, untuk fitur AI lainnya seperti Live Gemini dan Circle to Search tentunya juga sudah ada di sini. Total itu kalau kami hitung ada sekitar 22 fitur AI di smartphone ini. Yang berapa diantaranya merupakan upgrade dari fungsi yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau dibahas semua fitur AI ini bisa kepanjangan videonya.
Dan oh ya, sebagian fitur AI di sini tentunya bisa berjalan offline ya, nggak perlu internet. Ada yang translate itu rata-rata itu udah offline. Oke, kita lanjut lagi aja ya. Untuk security, dia udah pakai ultrasonic fingerprint scanner ya. Fingerprint tetap lancar dipakai di sini walaupun jari agak basah-basah dikit masih aman. Face unlock tentunya ada. Lalu seperti biasa ada Samsung Knox yang versi lengkapnya. Bahkan di sini Knox dijanjikan sudah ditingkatkan ke level post quantum cryptography. Jadi harusnya dia bisa mengamankan dari pembobolan dengan teknologi quantum computing yang katanya bisa membobol password dengan sangat cepat. Ya, jadi futuristik lah fiturnya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja lah ke performance. Kita mulai dari benchmark. Seperti biasa, kalian minta Antutu 10 kan pasti? Ya oke, Antutu 10. Tanpa kipas kita dapat skor 2.421.000-an. Kalau kita kipasin kita bisa dapat hampir 2,7 juta ya. Tepatnya 2,693-an gitu ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa skor Antutu itu memang sangat bergantung juga pada ukuran RAM. Jika diingat, Snapdragon 8 Elite yang waktu itu kita tes di Hawaii itu skornya 3 jutaan, itu RAM-nya 24 GB. Sementara S25 Ultra kan RAM-nya 12 GB. Tapi kalau urusan efeknya ke game nanti kita lihat di pengujian gaming aja deh ya. Antutu belum tentu merefleksi hasil pengujian game ya soalnya. Kita lanjut ke Geekbench 6. Tanpa kipas single core di 3197, multicore di 10130. Pakai kipas di 3221, multicore di 10065. Ini dia Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Clock yang lebih tinggi ini membuat performa core-nya jadi galak bener nih ya. Sejauh ini skornya S25 Ultra ini adalah skor tertinggi yang kita dapatkan di antara Android yang pernah kami uji sampai saat ini. Tinggi banget, 10.000 tuh gede banget. Jadi harusnya buat multitasking enteng banget ini. Lanjut ke GFX Bench. Car Chase 1080p offscreen dapat 206 fps. Aztec Ruins Vulcan 1080p offscreen 328 fps. 3D Mark Solar Bay 47 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics score-nya di 42.425. Lalu 3D Mark Wildlife Stress Test. Di stress test ini menunjukkan kalau stability-nya memang belum terhitung yang baik-baik amat. Tapi ya memang sih rata-rata chip kelas atas taruh di smartphone hasilnya kurang lebih kayak begini sih ya. Dia masih butuh kipas supaya bisa benar-benar konsisten stabil. Kalau tanpa kipas dia dapat 53,4%, sementara kalau dikipasin dia akan naik ke 77% kestabilannya. Lanjut untuk gaming. Kali kita langsung tes dengan apa adanya aja ya, nggak pakai ritual apapun dan downloadnya langsung dari Play Store aja semuanya. Kita mulai dari PUBG. Opsi smooth 120 fps udah kebuka di sini dan ini ya lancar lah dimainkan di 120 fps. Iya, terlalu enteng yang satu ini ya. Lanjut aja langsung ke Mobile Legends. Settingan terbuka adalah grafisnya ultra, refresh rate-nya di ultra juga alias bisa 120 fps dan lagi-lagi lancar jaya di 120 fps ya. Nah, kita masuk ke Genshin Impact. Settingnya highest 60, skenario traveling setengah jam ya yang seperti biasa kita lakukan. Nah, frame rate kita dapatkan itu rata di kisaran 60 fps ya, rata mulai dari awal sampai akhir pengujian. Kalaupun ada turun-turun ya cuma ke 58 fps aja dan itu pun sekali-sekali doang. Terus kalau untuk suhunya gimana? Biasanya kan kalau kencang gini panas dong. Dan hasilnya suhu di layar terlihat berada di bawah 40 derajat Celcius. Sementara di bodi belakang itu hanya mencapai sekitar 41 derajat Celcius. Untuk hasil segini sih udah tergolong adem ya. Penyebaran suhunya juga terlihat merata di smartphone ini. Jadi nggak perlulah ya kita ngetes pakai kipas lagi. Ya itu tadi pengujian tanpa kipas sama sekali. Dan rankingnya langsung S+. Ini udah jauh lebih baik ketimbang S24 Ultra tahun lalu. Sepertinya ini juga efek dari dibesarkannya vapor chamber sampai 40%. Ya, sepertinya Samsung sadar sih ya, tahun lalu ada yang salah tuh ya. Gedenya lumayan jauh nih. Oke, sebelum kalian ribut, kita ada kok pengujian Wuthering Waves ya. Walaupun ini pengujian memang kadang-kadang masih agak aneh hasilnya, tapi nggak apa-apa, kita tes aja ya. Kita tes dengan opsi grafis rata kanan ya, dengan frame rate di 60 fps. Dimainin selama setengah jam, hasilnya ya 60 fps juga. Memang ada penurunan frame rate di 10 menit terakhir, tapi ketika battle yang lagi rame aja, turunnya juga ke kisaran 50-an fps ya. Sementara kalau dipakai traveling, frame rate-nya bisa aman lancar di kisaran 60 fps. Nah, kalau untuk suhu di bodi belakang ini agak tinggi sih, bisa mencapai 48 derajat Celcius. Ini khas Wuthering Wave banget. Sementara di bagian layar, suhunya terlihat mencapai 43 derajat Celcius. Ini udah tergolong panas, tapi agak lucu. Biasanya pengukuran belakang dan depan itu akan mirip-mirip aja. Ini sepertinya cooling sistemnya berhasil narik panasnya dikeluarin dari belakang semua nih. Layarnya dijaga lebih rendah suhunya. Tapi tetap aja, ini suhu yang tinggi, jadi sarannya kalau mau main pakai Wuthering Waves, itu pakai kipas, biar lebih nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Chris dan Ihsan ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S25 Ultra. Nah, untuk pengujian kamera kali ini,
bareng sama Isan. Jadi sampel-sampelnya kali ini dia ngetes. Dan bagaimana rasanya menggunakan S-Series untuk pertama kalinya? Enak dah, bukan? Enak banget ya? Beres. Baru ngerasain dia Samsung flagship. S24 Plus sudah, Pak. Oh, S24 Plus udah ya? Oke, mantap. Kali ini dia udah nyobain S25 Ultra. Dan kamera gimana ya menurut lu nih? So far. Mamma mia ya. Tapi buat kalian yang pengen lihat video-video sampelnya kayak 8K 30 fps di ultra wide, terus juga 4K 60 dan beberapa fitur ekstranya, itu Mas Dedi udah bikinin videonya kemarin ya. Jadi untuk video kali ini kita akan lebih bahas sampel kameranya yang belum terbahas di video-video kemarin. Dan juga mungkin kita akan bahasnya modelnya agak berbeda ya. Jadi kita akan ada basic test dulu, dan mungkin kita akan bahas apa yang kita protes dari kameranya ini, dan apa aja kelebihan-kelebihannya Samsung Galaxy S25 Ultra di kameranya yang sampai saat ini masih sulit dilawan oleh kompetitornya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, untuk basic test, singkat aja ya. Dari segi kemampuan videonya, ini yang terbaik dari semua Android yang ada saat ini. Bukan berarti itu karena hasilnya mutlak paling bagus ya. Tapi kemampuannya yang super merata seperti ini, belum banyak yang bisa. Dari urusan autofocus, resolusi video, frame rate, stabilizer, ini sangat sulit dilawan. Memang sih, 120 fps-nya belum ada EIS, tapi ini masih tergolong wajar. Tapi untuk beberapa kamera, paling tidak sudah ada bantuan dari optical image stabilization-nya. Dari tabel ini kita juga bisa lihat ya, bagian mana yang Samsung masih bisa upgrade lagi. Dan kalau kalian gunakan tabel ini untuk membandingkan dengan smartphone lain, kalian akan semakin sadar kalau smartphone ini sulit dilawan. Oke, sekarang kita bahas hal-hal yang kami protes atau kami rasa masih kurang dari kameranya S25 Ultra ini. Yang pertama tentu saja kamera tele 3 kalinya. Ini sudah waktunya Samsung upgrade sensor. Nggak bisa cuma ngarepin fitur software terus. Kamera tele 3 kalinya ini sudah ketinggalan dari kompetisi smartphone masa kini. Pesaing-pesaingnya sudah pada bisa ngasih kamera tele yang luar biasa. Kondisi terang sih mungkin aman-aman aja ya, tapi pas kondisi cahaya sulit, kamera tele 3 kalinya ini sudah kewalahan. Lalu terkait kamera selfie-nya, bayangin aja, Samsung Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra, itu video selfie-nya di kondisi low light bisa lebih bagus. Sensor 40 megapikselnya itu nggak kaleng-kaleng pada saat itu. Yang ini, ya kalian lihat sendiri deh. Detailnya minim, noise-nya di mana-mana, gambarnya juga kurang terang. Untungnya untuk video di siang hari tetap luar biasa sih jatuhnya. Ditambah lagi bisa autofocus, ini membuatnya masih sulit dilawan oleh smartphone lain. Lalu untuk fitur portrait video, ini belum bisa pakai kamera telenya. Ini aneh sih, padahal dulu bisa. Jadi tombol zoom di sini digital zoom semua. Kemudian untuk sekarang, sayangnya 4K 120 fps hanya bisa di kamera ultrawide dan kamera utama. Sepertinya ini keterbatasan sensor ya. Akan lebih mantap kalau 4K 120 fps-nya bisa di semua kameranya. Hal yang kami protes sudah kami sampaikan, sekarang mari kita bahas kelebihan kameranya yang bagi kami masih sulit dilawan oleh smartphone brand lain. Yang pertama itu dynamic range videonya. Kita nggak perlu ribet nyalain HDR video secara manual, atau mungkin kalau di tempat lain itu namanya bisa Dolby Vision, standar HDR-nya. Di sini, by default tuh sudah aktif fitur HDR-nya untuk semua kameranya. Mau di 4K 60, mau di 8K 30, hasil videonya tuh sudah matang. Ini membuat informasi yang ditangkap semakin banyak. Sisi gelap terang bisa dibuat seimbang. Buat orang yang mau terima beres, ini asik banget. Pengalaman penggunaan yang mudah ini adalah hal yang masih sulit dilawan untuk smartphone Samsung. Kemudian kelebihan berikutnya, fitur ekstranya. Ini terlalu gila banyaknya. Mas Dedi sudah bahas fitur lock, bokeh video, best face, ND filter, dan lain-lain itu di video terpisah ya. Mungkin dari kalian akan ada yang skeptis gitu ya. Bang, emangnya siapa sih yang pakai fitur ini? Namanya juga fitur ekstra ya. Urusan basic test, fundamental, Samsung Galaxy S25 Ultra ini sudah sangat cukup untuk mayoritas pengguna. Fitur-fitur ekstra atau profesional begini memang bukan untuk semua orang. Tapi untuk pekerja kreatif atau content creator yang bisa memanfaatkan fitur ini, akan mengapresiasi sekali adanya fitur ini. Termasuk kami. Terus mungkin banyak yang nanya juga, Bang, emang lu pakai fitur itu tiap hari? Ya jelas enggak dong. Pengalaman pakai smartphone flagship itu seperti ini guys. Di saat kita butuh, smartphone ini bisa. Gitu aja. Oke, mungkin segitu aja beberapa hal yang menurut kami masih sulit dilawan oleh smartphone lain. Nah, mungkin dari kalian ada yang nanya, ini kalau saya pakai S24 Ultra, apakah akan mendapatkan upgrade yang signifikan? Singkatnya sih gini ya, kalau kalian tipe pengguna sederhana, point and shoot maunya beres, kami rasa kalian tidak perlu upgrade deh. Tapi kalau kalian butuh fitur-fitur ekstra kameranya,
Untuk sekarang ya baru adanya di S25 Ultra. Mau upgrade silahkan aja. Apakah S24 Ultra akan kebagian fitur-fitur canggih tersebut? Untuk saat ini sih belum ada kepastian ya. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy S25 Ultra ini adalah kamera smartphone terbaik? Jika kita bicara dari segi hasil, menurut kami ini belum yang terbaik sih. Tapi sudah cukup bagus untuk sebuah flagship. Apakah ada smartphone lain yang punya tele lebih baik? Ada. Apakah ada smartphone lain yang punya kamera utama lebih baik? Ya ada juga. Tapi apakah ada smartphone yang punya keseimbangan kameranya seperti Samsung yang satu ini? Belum lagi kalau kita bicara pengalaman software, sehebat apa untuk dibawa konten yang serius, bisa kami bilang yang satu ini belum ada lawannya. Untuk kalian yang mau simple point and shoot terima beres, bisa. Untuk kalian yang suka ngoprek fitur, di sini juga bisa terpuaskan. Kesel sih sebetulnya ya. Kami merasa Samsung tuh tahu hardware yang butuh di-upgrade itu apa aja. Tapi seperti sengaja disimpan dan di-upgrade pelan-pelan aja. Tapi meskipun begitu ya, ini memang kamera smartphone paling aman yang bisa kami rekomendasikan untuk banyak orang. Oke, sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy S25 Ultra. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang mari kita lanjut lagi. Kita uji daya tahan baterainya yang katanya cuma 5.000 aja itu, nggak naik-naik. Oke, lokal YouTube playback 1080p offline ya. Jadi kita muter video YouTube seperti biasa ya. Dia bisa dapat hampir 29 jam non-stop. Tepatnya 28 jam 48 menit. Ini hasil yang luar biasa untuk smartphone dengan performa seperti ini yang baterainya 5000 mAh. Dan ini meningkat dibandingkan Galaxy S24 Ultra kemarin yang dapat cuma kisaran 22 sampai 23 jam doang ya. Luar biasa. Yang tahun lalu aja rasanya udah bagus. Ini naik kemampuannya. Ayo, siapa bilang kalau baterainya sama nggak bisa lebih bagus konsumsi dayanya? Bisa. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 3% saja. Untuk TikTok main selama setengah jam, baterai turun 3%. Ini masih normal. Lalu Genshin Impact Highest 60 fps selama setengah jam, ini ada di 13% baterainya turun. Mengingat kapasitasnya adalah 5000 mAh dan juga performanya tinggi, bagi kami daya tahan baterai dari smartphone ini udah terhitung awet bener ya. Apalagi untuk YouTube playback tadi, itu masih jarang smartphone lain yang bisa menghasilkan 28 jam, apalagi hampir 29 jam seperti ini. Ya kalau memang baterainya belum 6000 mAh atas nama bodi yang lebih ringan mungkin ya, dan ternyata hasil baterainya bersaing dengan yang 6000 mAh, rasanya sih ya apa yang mau diprotes ya. Sebagai catatan, Samsung sepertinya masih menggunakan baterai yang sama dengan pendahulunya. Tampaknya Samsung itu masih melihat dan menunggu sampai baterai tipe yang baru itu, yang lebih ringan itu ya, dan lebih kecil itu terbukti aman dan stabil. Tahu dong kenapa? Nah, kalau tahu tulis di kolom komentar kenapa. Ya, ada alasan loh buat Samsung melakukan itu. Oke, lanjut untuk charging. Nah, di sini kita pakai charger 25 watt Samsung dan hasilnya dari 0 sampai 50% butuh waktu 34 menit, sementara dari 0 sampai 100% butuh waktu 1 jam 26 menit. Lalu kita tes pakai charger yang 45 watt dari Samsung juga, 0 sampai 50% itu 18 menit saja. Ini kencang sih sebetulnya ya. Tapi untuk 0 sampai 100%-nya masih 1 jam 7 menit. Ini hasil yang sangat standar untuk smartphone yang punya baterai 5000 mAh dengan charger 25 dan 45 wattnya Samsung. Tapi kita sebetulnya berharap bahwa smartphone ini bisa dapat kecepatan charging yang lebih bagus. Karena S23 Ultra itu bisa di bawah 1 jam dengan baterai yang serupa pakai charger 25 watt saja. Oke, untuk S25 Ultra ini juga support wireless charging ya yang 15 watt. Ya sama aja sih sama sebelumnya ya. Kita lanjut ke pengujian ekstra untuk S Pen. Nah, ini memang ada perubahan di sini ya. Nah, S25 Ultra sekarang sudah tidak menggunakan konektivitas Bluetooth lagi, alias BLE-nya udah nggak ada lagi. Jadi untuk gesture pakai stylus di smartphone sayangnya udah nggak bisa. Mau nge-trigger kamera pakai si S Pen udah nggak bisa. Nah, berdasarkan keterangan Samsung, ada beberapa alasan kenapa mereka memangkas fitur ini ya. Satu, berdasarkan survei, nah ini lucu ya, ada surveinya mereka ya. Fitur tersebut nggak banyak dipakai oleh penggunanya. Katanya 99% penggunanya nggak pakai. Kemudian kalau dia pakai fitur itu, ada aktivitas nge-charge ke S Pen. Meniadakan itu akan bisa mengurangi konsumsi daya baterai dari smartphone-nya sendiri. Jadi ya ini wajar sih sebetulnya, mungkin tujuannya memang begitu. Lalu ketiga, karena konsumen katanya rata-rata sudah mulai menggunakan ekosistem Samsung juga. Jadi kalau butuh untuk shutter kamera, alternatifnya bisa pakai Galaxy Watch atau Galaxy Ring, atau ya udah di ini aja biasa kan. Pakai 5 jari begini aja udah, ya jangan jepret juga gitu. Tapi kalau untuk swipe segala macem ya itu rasanya agak sedikit PR ya, harus pakai watch-nya baru bisa ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah ini sebuah kurangan yang luar biasa buruk, atau sebetulnya kalian nggak pakai juga, atau bahkan kalian nggak pakai S Pen-nya?
Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix tentunya sudah L1 ya, udah L1 ya dengan dukungan HDR10 ya, dan juga AV1 di sini. Untuk YouTube juga support video sampai 8K 60 fps HDR. Tapi entah kenapa saat kita gunakan resolusi yang satu ini, tulisannya tuh diputar nyangkut di 480p 60 fps HDR. Sementara kalau kita putar di 4K 60 ya HDR, video ini bisa diputar dengan aman dan lancar-lancar aja. Ini mungkin cuma bug software aja yang semoga bisa diperbaiki di update selanjutnya. Tapi ya mau diputar di 8K juga percuma sih di layar sekecil gini ya. 4K aja udah kelebihan. Oke, kalau bicara haptic feedback sebetulnya nggak usah dibahas lagi sih ya. Samsung itu salah satu contoh smartphone yang di kelas flagshipnya itu feel getarannya udah mantep bener, udah enak banget lah ya. Untuk WiFi sharing tentu bisa, dan kita tinggal nyambungin ke hotspot ya, dan kita tinggal nyambung ke WiFi aja, lalu hidupin aja hotspotnya, udah beres. Catatannya, smartphone ini tidak boleh berada dalam setting airplane mode. Jadi harus mati airplane mode-nya, baru itu bisa dilakukan. Untuk harga, udah dibahas ini sih ya, harganya mulai dari 20 jutaan ya. Pertanyaannya kan sebetulnya apakah ini murah? Untuk mereka yang bisa memanfaatkan segala kemampuannya sih, apalagi untuk mencari uang, ya ini harga yang murah tentunya. Murah bukan berarti bisa dibeli ya oleh semua orang ya, tapi murah itu lebih ke arah apa yang kita dapatkan untuk harganya. Bukan masalah kita punya duit berapa, bukan. Oke, kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang udah terbiasa dengan fitur gesture dari S Pen, sayangnya di sini udah nggak bisa lagi. Tapi buat yang jarang pakai ini harusnya nggak masalah ya. Lalu kemudian kamera tele 3 kalinya ini masih belum terasa cukup modern lah ya untuk bersaing dengan smartphone kelas flagship lainnya. Lalu terlepas dari kemampuannya dan fiturnya yang memang masih tergolong berkelas, kami merasa bahwa Samsung harusnya bisa mengupgrade kamera selfie pada S25 Ultra ini jadi lebih baik, terutama untuk video low light. Kemudian isi boxnya masih minim, charger dan case serta screen protector itu harus beli sendiri. Ya untungnya sih masih banyak cashbacknya dari dia ya. Lalu smartphone ini sudah dirancang lebih tipis, lebih ringkas, dan lebih ringan. Tapi desain yang serba flat itu bisa membuat pengguna melihat seakan smartphone ini lebih tebal dari pendahulunya. Kemudian by default setting perekaman video ada di HDR 10-bit. Ini bagus sebetulnya, tapi perhatikan apakah format ini dapat dimanfaatkan oleh software video editing yang kalian gunakan. Kalau pakai CapCut sih aman ya, tapi kalau pakai Adobe Premiere bisa jadi ada muncul masalah. Solusinya gampang, matiin aja, bisa kok. Kemudian untuk pengguna di awal masa penjualan, fitur AI mungkin masih belum semulus dan selancar yang dijanjikan. Akan tetapi melihat dari pengalaman dari si S24 series sebelumnya, seiring waktu fitur-fitur itu akan jadi mulus, lancar, bahkan nambah fiturnya. Nah, dari sisi kelebihannya, jelas ini adalah salah satu smartphone Android dengan kamera terbaik saat ini, terutama untuk konten video. Selain sisi gambarnya, kerapian perekaman audio, hingga fitur softwarenya ya, itu memang benar-benar kelas flagship semuanya. Kemudian ada 8K 30 fps yang stabil di kamera ultra wide. Ini langka banget. Lalu performanya kencang karena pakai SoC kelas flagship, dan bahkan ini spesial dibikin lebih kencang ya. Lalu daya tahan baterainya ini meningkat jauh walaupun baterainya sama dengan pendahulunya. Bobotnya juga akhirnya lebih ringan dari pendahulunya. Layarnya jadi lebih besar meskipun bodinya lebih ramping. Bezel itu otomatis jadi lebih tipis di sini. Kemudian dia pakai One UI yang baru ya. Lalu ekosistem Samsungnya, ini lengkap banget sih ekosistemnya. Lalu fitur Galaxy AI-nya, ada banyak yang bisa bekerja secara offline juga. Lalu, walaupun ada fitur yang dipangkas, tapi smartphone ini sudah dilengkapi dengan built-in S Pen juga. Yang lain, emang ada yang punya? Update OS 7 tahun, lalu dia bisa display output dan punya Samsung DeX di sini. Lalu ultrasonic fingerprint scanner ya. Lalu aksesorisnya keren-keren dan mudah ditemukan, apalagi case-nya. Dari sebelum rilis smartphone-nya aja kita udah pegang case-nya nih. Bahkan aksesoris case Samsung sendiri pun banyak dan keren-keren. Mau pakai casing Crocs? Ada nih buat yang satu ini. Terlepas dari saya nggak tahu gimana cara masukin dalam kantongnya. Lanjut, untuk daya tahan airnya dia udah IP68. Ya walaupun kita berharap dia ada tambahan lagi ya, mungkin IP69. Tapi paling nggak udah IP68 lah ya, kejebur juga masih aman lah. Untuk wireless charging masih ada. Lalu stereo speakernya juga mantap, desainnya juga mewah yang satu ini. Lalu dia udah pakai USB-C 3.2, support dual eSIM ya. eSIM-nya support dual ya. Lalu S25 series ini memperoleh fitur AI baru duluan, dan meskipun pendahulunya bisa aja memperoleh upgrade fitur AI serupa, tapi perbedaan performa NPU-nya yang 40% itu bisa membuat kemampuan pengolahan AI-nya jadi terasa lumayan beda. Apalagi kalau dibandingin ke S22 Ultra gitu misalnya. Jauh tuh rasanya. Dan yang terakhir yang sebetulnya jarang banget kami bahas itu kayaknya harus diingetin ya, bahwa ada fitur-fitur customization yang luar biasa. Terutama kalau kalian nambahin aplikasi yang namanya Good Lock. Itu ngebahasnya aja bisa berjam-jam. Sisi tampilan, sisi fungsi itu banyak banget yang bisa dicuning.
Samsung Galaxy S25 Ultra memang nggak lepas dari kekurangan, terutama karena banyaknya harapan untuk memperoleh fitur dan hardware yang jauh lebih banyak dibandingkan S24 Ultra. Tapi kalau disimak dan dicermati, S25 Ultra ini memiliki kemampuan yang sudah berada di atas rata-rata smartphone kelas atas lainnya. Secara keseluruhan. Bukan berarti nggak ada lini di mana S25 Ultra ini bisa dikalahkan oleh smartphone Android yang lain. Tapi kalau kita bandingkan sisi keunggulannya versus di mana dia kalahnya, saat ini yang ini masih kebanyakan keunggulannya. Ya, jadi pertanyaannya sekarang S25 Ultra ini cocoknya buat siapa? Kalau kalian punya banyak duit mungkin dan ingin smartphone Android resmi yang terbaik secara overall, jelas yang ini adalah pilihan yang mudah. Lalu mungkin kalian konten kreator yang bisa memanfaatkan smartphone ini ya dan maunya pakai Android gitu ya. Apalagi untuk kameranya dan bertujuan untuk memanfaatkan untuk karir kalian ya, berarti untuk cuan. Nah, jelas ini adalah sebuah investasi yang oke banget. Kemudian kalau kalian pengguna iPhone yang ingin merasakan pengalaman Android versi flagship tapi belum mau pakai HP yang lipat, ya jelas ini opsi yang sangat baik dan ini sudah TKDN masuk resmi pula ke Indonesia. Nah, kalau ada yang nanya apakah pengguna S24 Ultra cocok untuk upgrade ke sini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Nah, kenapa tidak? Karena mengingat S24 Ultra kemarin sudah dapat jaminan update selama 7 tahun, jadi masih ada 6 tahun lagi update ya. Jadi masih banyak yang akan didapatkan di S24 Ultra juga. Lalu dari sisi kameranya memang ada upgrade sih di sini, terutama di sisi fiturnya. Tapi kalau kalian bukan pengguna fitur-fitur tersebut, peningkatan kameranya mungkin akan terasa kurang signifikan kecuali di kamera ultra wide ya. Jadi menurut kami kalau kalian ada di posisi seperti itu, mungkin kalian nggak perlu buru-buru upgrade ke sini. Lah, lalu terus pengguna S24 Ultra yang mana yang perlu upgrade ke sini? Kalau benar-benar nyari performa banget, di sini ada peningkatan di bagian performa dan daya tahan baterai serta bobotnya lebih ringan. Kalau itu penting banget, ya udah upgrade aja ke sini. Dan yang kedua adalah pengguna S24 Ultra yang memang tiap tahun ganti. Ya udah, kalau emang udah terbiasa seperti itu, maunya seperti itu, duitnya ada, ya ganti aja. Nggak usah nanya-nanya sama kami ya, ganti aja, bagus kok ya. Nah, dari semua pembahasan ini seharusnya kalian udah paham ya kenapa flagship itu sering kami bilang murah. Software super lengkap sampai nggak bisa dibahas mendalam di sini karena kebanyakan performa terkini dan fitur yang masih sulit dicari lawannya. Secara keseluruhan itu membuatnya layak menyandang gelar smartphone Android non lipat terbaik saat ini di Indonesia. Tenang. Kami nggak nyuruh kalian beli smartphone ini kok, tenang. Harga yang ditawarkan memang bukan untuk semua orang, tapi paling tidak kalian bisa belajar kan dari teknologinya, dia bisa ngapain aja gitu ya. Akhir kata kami harus bilang terima kasih Samsung Indonesia karena tetap konsisten merilis flagship Android terbaik kalian di Indonesia. Oke, sampai sini dulu ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.